Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Lis Widya Andriasi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat pagi pada teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Sufiatul Maula, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Dan dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Memahami, Mengetahui Bahasa Baku dan Non-Baku. Berikut adalah daftar isi presentasi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Definisi, fungsi, dan ciri-ciri bahasa baku dan non-baku sebagai materi inti. Untuk slide yang pertama, akan membahas latar belakang bahasa baku, bahasa yang mempunyai pengaruh dalam segi bahasa di Indonesia. Tidak memandang siapapun yang memakai bahasa Indonesia, menggunakan dua macam bahasa, yakni bahasa baku dan non-baku. Jadi, bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Bahasa dapat juga sebagai alat menghubungkan dengan masyarakat lain yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam kehidupan. Berkomunikasi diharapkan harus menggunakan tata bahasa yang baik. Tentu saja penyampaian bahasa harus mudah dimengerti dan efektif sehingga pendengar mengerti dengan jelas maksud yang berbicara atau yang menulis, dengan menghindari pemakaian kosakata dan kalimat yang membingungkan. Itulah gunanya tertib berbahasa yang sehari-hari disebut tata bahasa. Tata bahasa sendiri bidang ilmu yang menggarap masalah-masalah morfem serta penggabungannya yang mencakup morfologi dan sintaksis. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut dapat memperjelas bahwa apabila terjadi penggunaan salah bahasa dapat mempengaruhi bahasa secara keseluruhan. Untuk slide yang kedua, akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi bahasa baku dan non-baku? Yang kedua, sebutkan fungsi bahasa baku dan non-baku. Dan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri bahasa baku dan non-baku. Tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk mengetahui definisi, fungsi, dan ciri-ciri bahasa baku dan non-baku. Untuk slide yang ketiga, masuk ke dalam materi inti, yaitu definisi bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian bahasa baku juga merupakan bahasa yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan bahasa baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penggunaan bahasa baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Bahasa baku adalah bahasa standar pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi, pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Berdasarkan pengertian di atas, bahasa baku adalah bahasa standar yang benar dan digunakan oleh suatu masyarakat pada suatu negara. Bahasa baku atau standar itu harus diterima dan berterima bagi masyarakat bahasa. Untuk slide berikutnya akan membahas definisi bahasa non-baku.
Bahasa non-baku merupakan kebalikan dari bahasa baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Bahasa non-baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas sesuatu hal bersama teman atau keluarga. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode, berbeda dengan kode bahasa baku, dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Untuk slide berikutnya akan membahas fungsi bahasa baku dan non-baku. Yang pertama, saya akan bahas fungsi bahasa baku adalah 1. Bahasa baku sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa yang ditampilkan dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. 2. Bahasa baku sebagai alat komunikasi, untuk menyampaikan semua yang kita alami, mengetahui orang lain. 3. Bahasa baku sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. 4. Bahasa baku sebagai alat kontrol sosial, yaitu melalui bahasa seseorang mengenai pandangan dan sikapnya. 5. Bahasa baku sebagai alat pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa dari daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. 6. Bahasa baku sebagai alat pemberi kekhasan Indonesia, mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. 7. Bahasa baku sebagai alat pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa kewibawa atau prestise seseorang. Fungsi membawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Ya, bagi seorang penutur atau pembicara yang mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar di suatu masyarakat akan memperoleh wibawa di mata masyarakat tersebut. Selanjutnya, Fungsi bahasa non-baku. Berikut adalah fungsi bahasa non-baku. Umumnya, bahasa non-baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ini karena bahasa non-baku dianggap lebih santai dan tidak kaku seperti bahasa baku. Untuk slide berikutnya akan membahas tentang ciri-ciri bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang pertama akan saya bahas adalah ciri-ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya merupakan bahasa baku. Gue merupakan bahasa non-baku. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, banyak guru merupakan bahasa baku. Banyak guru-guru merupakan bahasa non-baku. 3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh, bagaimana merupakan bahasa baku. Gimana merupakan bahasa non-baku. 4. Pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Contoh, bermain merupakan bahasa baku. Main merupakan bahasa non-baku. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, sehubungan dengan merupakan bahasa baku. Sehubungan merupakan bahasa non-baku. 6. Tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Contoh, mengatasi
merupakan bahasa baku, mengajar merupakan bahasa non-baku. 7. Tidak mengandung arti pleonasme atau menambahkan kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, mundur merupakan bahasa baku, mundur ke belakang merupakan bahasa non-baku. 8. Mengandung hiperkorek. Contoh, khusus merupakan bahasa baku, khusus merupakan bahasa non-baku. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa non-baku. Berikut adalah ciri-ciri bahasa non-baku. 1. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. 3. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. 4. Bentuknya dapat berubah-ubah. 5. Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya ketika saya sudah menutup presentasi ini. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.